Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Buat pemirsa channel Saiful Muzani, mungkin ini adalah konten yang terbaru, konten yang ya bisa dibilang aneh. Karena kali ini kita bareng sama istriku tercinta. Masya Allah. Biasa aja dong senyumnya dong. Dia masih kaku karena emang dia orangnya nggak pedean, tapi nggak apa-apa. Kenapa sih kita kok punya ide seperti ini? Karena kita lihat akun Saiful Muzani YouTube-nya udah mulai menurun performanya karena memang jarang banget posting, karena kita kehabisan ide juga. Sayang kalau konten YouTube apalagi subscribe-nya sudah, ya lihat sendirilah di situ kan, ya sombong dikit nggak apa-apa kan. Sayang kalau udah 100.000 subscriber tapi kok kontennya nggak ada manfaatnya, nggak bisa bermanfaat, apalagi nggak bisa menghasilkan cuan. Jadi kita akan coba untuk memanfaatkan kembali konten yang sudah lama kayak vakum gitu. Ya mungkin nanti akan ada ide-ide yang kedepannya, atau mungkin kalian para penonton sejati dari dulu, dari 2017, mungkin dengan adanya pembaharuan di konten ini, silahkan nanti kasih kritik dan saran ya. Terus sekarang saya pengen gimana sih istriku biar ngomong, gimana sih konten ini menurut istriku gimana? Kira-kira setuju nggak konten kita ngobrol berdua, sering-sering bikin obrolan berdua di YouTube, gimana? Setuju sih kalau memang aku banyak waktunya. Kadang kan ngurus anak kayak ribet gitu. Jadi kita istriku emang sibuk sama anak, 2 anak toddler laki-laki. Gimana sih kalian, pasti para ibu-ibu apalagi pasti paham anak perempuan. Makanya kita bikin kontennya tuh malam sekitar abis isya, yang mana kita kalau bikin video gak bakal diganggu sama mereka karena mereka sudah tidur di kamar. Jadi mungkin nanti kita akan mencoba untuk konsisten bikin konten YouTube berdua, yang isinya pasti selain obrolan-obrolan ringan, tapi insya Allah akan ada ilmu-ilmu yang mudah-mudahan kedepannya bermanfaat. Ya kita berjalan aja dulu, siapa tuh nanti kebuka jalannya, kebuka idenya, bikin konten yang lebih bermanfaat. Begitu Mbak. Ya, Izin ya, silahkan. Ya maklum karena ada satu, jadi kita ganti ya. Nah, untuk pembukaan kali ini kita akan mengupas tuntas buku yang Masya Allah ini penting banget, cocok buat kita nih, apalagi pasangan suami istri. Nasihat bijak pernikahan. Kelanggengan pernikahan tidak tiba-tiba jatuh dari langit, melainkan harus diperjuangkan. Kalau buat kalian yang mau cari buku ini juga bisa link di bawah ya, di deskripsi ada linknya, kalian tinggal klik. Kita baca ya Umayyah dari awal ya. Kebahagiaan dalam pernikahan tidak melulu tentang kesempurnaan. Ada banyak hal dapat dijadikan alasan untuk mensyukuri kehidupan rumah tangga. Setuju? Setuju ya. Terus di bawah kita biasanya kalau baca buku di belakangnya baca dulu, Uma. Apakah pernikahan bisa dipertahankan hanya dengan kata cinta? Bisa nggak? Menurut kamu bisa nggak pernikahan bisa dipertahankan hanya dengan kata cinta? Kayaknya sih enggak. Enggak ya? Enggak. Nyatanya cinta saja tidak cukup. Nah kan betul. Saat menikah, setiap pasangan butuh kesiapan, termasuk siap mental serta emosi, siap fisik dan juga finansial. Menikah bukan perjalanan 1-2 hari saja. Menikah merupakan ibadah seumur hidup yang butuh diperjuangkan supaya tetap langgeng. Setelah menikah, jangan berharap bahagia saja. Ada effort yang mesti dilakukan supaya rumah tangga menjadi sakinah sampai ke surganya. Nah, ini buku nasihat bijak pernikahan hadir untuk refleksi diri, agar pernikahan tidak hanya diperjuangkan oleh salah satu pasangan, nggak boleh satu aja, tapi harus sama-sama, melainkan diperjuangkan bersama. Semoga buku ini dapat memberikan banyak solusi serta pencerahan dalam pernikahan Anda. Terima kasih. Siapakah wanita yang paling baik? Jawab Rasulullah, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suaminya jika diperintah, dan tidak menselisihi suaminya pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Kayaknya sih ini nanti kalau kita baca akan banyak pukulan-pukulan buat masing-masing kita. Baik suami, baik istri pasti nanti akan mendapati pukulan-pukulan nasihat
masing-masing. Maka yuk kita mulai dari awal. Jadi sadar diri. Ya, biar sadar diri. Kita langsung aja dari bab pertama ya. Tuh daftar isinya banyak banget tuh. Bab pertama, tujuan pernikahan. Sebelum masuk ke ini, Baba mau nanya sama Uma. Dulu ada nggak tujuan nikah waktu sama Baba? Tujuan nikah sih maksudnya Ya, nikah sama kamu. Ya, tujuannya ada nggak? Kalau tujuan nikah sama kamu mah nggak ada. Kalau perempuan semua bakal tujuannya pengen nikah ada. Tapi nggak ada tujuannya. Nggak ada tujuan sama Kenapa? kamu Kenapa? gitu. Ya karena kan kita menikah dijodohkan. Jadi waktu awal-awal kita nikah emang nggak ada tujuan sama sekali. Bahkan saya juga bukan tujuan dia. Begitu pula sebaliknya, kamu bukan tujuan saya. Iya betul. Karena kita sama-sama nggak memiliki tujuan satu sama lain. Iya. Karena kita menikah tanpa cinta, betul? Tuh. Dulu Uma cinta nggak? Enggak lah, kan kenal, masa jadi cinta gitu kan. Kita dulu menikah tanpa cinta, teman-teman. Sama-sama nggak mencintai satu sama lain. Sama-sama juga kayaknya nggak mau juga sih sama bapak kamu dulu. Ya, nggak mau ya? Iya kali kayaknya. Iya, aku juga nggak mau dulu. Jujur aja dulu kita nggak ada tujuan menikah berdua. Jadi semua karena kalau pengen tahu kisahnya nanti kita bikin bab tentang pernikahan kita. Kita bacain dulu. Sama halnya seperti berlian yang butuh proses panjang sebelum menjadi perhiasan yang bernilai tinggi. Untuk mendapatkan kehidupan, pernikahan yang berkualitas pun perlu melewati proses yang tak kalah sulitnya. Siapa yang tak ingin menikah dan membina rumah tangga yang sakinah sesuai aturan agama Allah? Menikah merupakan fitrah yang Rasulullah SAW anjurkan dalam memenuhi kebutuhan naluri manusia. Menikah mestinya bertujuan juga untuk menyempurnakan separuh agama, bukan karena takut diri dinyinyirin tetangga, bukan, maupun keluarga besar, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jika seorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya karenanya. Bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jika separuh agama kita telah disempurnakan, maka kita tinggal menyempurnakan separuh lainnya. Rusaknya agama seorang kebanyakan disebabkan oleh kemaluan serta perutnya. Nauzubillah. Orang-orang yang tidak dapat menjaga pandangan serta kemaluannya cenderung akan merusak dirinya dengan perbuatan zina. Nauzubillah. Terutama di zaman seperti sekarang ini, di mana kebanyakan muslimah sudah tidak punya rasa malu lagi, tidak ragu mengumbar aurat, serta senang menarik perhatian lawan jenisnya, maka akan lebih sulit membentengi diri dari hal-hal yang Allah haramkan. Sangat sedikit orang-orang yang dapat menjaga dirinya dari hawa nafsu. Dari hasil penelitian yang disampaikan oleh Direktur Remaja Perlindungan Hak-Hak Reproduksi BKKBN Pusat, sebanyak 63% remaja dari 33 provinsi di Indonesia telah melakukan hubungan di luar nikah. Nauzubillah min dzalik. Mereka adalah remaja yang masih bersekolah mulai dari pelajar SMP sampai SMA. Betapa bebasnya pergaulan anak muda di zaman sekarang. Bahkan masih kecil saja sudah mengenal pacaran dan menyukai lawan jenisnya. Dunia terus berubah, begitu juga dengan manusia di dalamnya. Jika dulu kita sungkan sekedar berkenalan dengan lawan jenis, maka sekarang orang-orang bahkan tak ragu menggandeng pacar barunya dan bermesraan di tempat umum. Maka tak heran jika kasus bahas pada remaja di Indonesia makin meningkat dari tahun ke tahun. Satu-satunya cara yang dapat menyelamatkan kesucian seorang adalah dengan menikah. Namun, menikah tidak cukup hanya dengan rasa suka dan cinta saja, apalagi bagi anak muda yang belum mengerti beratnya perjalanan rumah tangga. Jangan sampai menikah hanya jadi pelampiasan hawa nafsu. Perceraian seringkali meninggalkan banyak korban trauma, terutama bagi pasangan serta anak-anak. Menikah tidak sesederhana itu. Menikah tidak sebercanda itu. Perjalanan dalam bahtera rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan serta dijalani oleh pengantin baru. Menikah merupakan ibadah seumur hidup yang mesti diperjuangkan bersama jika ingin menjadi keluarga yang sakinah sesuai aturan agama. Dan ternyata jalannya cukup rumit, apalagi jika dilakukan oleh pasangan yang belum sepenuhnya siap memulai hubungan serius. Ada banyak pernikahan usia muda yang akhirnya kandas di tengah jalan. Ia membuktikan bahwa cinta saja memang tidak cukup dijadikan alasan untuk segera menikah. Betul sekali. Jangan menolak menikah.
Karena pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang dapat menjaga kesucian diri, juga menenteramkan hati. Namun jangan juga buru-buru menikah karena membayangkan bahagia-bahagia saja, betul. Meski siap segala hal, termasuk mental secara finansial, sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Dan sadarilah bahwa di dunia ini tidak ada pernikahan yang berjalan sempurna tanpa konflik. Maka banyak-banyaklah bersabar saat menjalaninya. Oke, gimana menurut Uma tanggapannya tentang pemaparan buku ini tadi? Bagus. Intinya peringatan buat perempuan di luar sana. Iya, jangan terlalu bebas. Iya gak sih? Ya, betul. Terus? Ya udah. Ngomong dong. Ya, sinyal loading dulu. Itu dari yang kita baca tadi teman-teman, bahwa ya memang benar menikah itu butuh kesiapan yang sangat luar biasa, dari mulai mental, ilmu, apalagi finansial juga memang benar, tapi tidak selamanya menikah tuh harus menunggu kaya dulu, menikah harus menunggu sukses, tidak. Tapi semua finansial memang dibutuhkan. Tapi ketika kita sudah siap mental, ilmu sudah ada, walaupun ekonomi masih merangkak-rangkak, masih diperjuangkan, maka nggak ada salahnya, karena insya Allah dengan menikah nanti rezeki akan dibuka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita dulu menikah nggak punya sepeser pun uang, apalagi saya dulu nikah dijodohkan, bahasa kasarnya dipaksa, tapi emang dipaksa untuk kebaikan. Sedangkan posisi saya itu belum ada keuangan sama sekali, belum ada pekerjaan, nggak ada keuangan sama sekali. Sekarang ada pekerjaan. Sekarang juga masih serabutan lah, alhamdulillah. Ini YouTube mulai bekerja. Tapi alhamdulillah setelah kita sekarang berapa tahun, Uma? 6 tahun. 6 tahun ya? Iya. Nggak berasa sudah 6 tahun. Allah sudah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, udah karunia 2 anak. Kita sudah punya tempat walaupun kecil-kecilan ini. Kita bisa punya dapur sendiri, punya kamar mandi sendiri. Itu adalah sebuah pencapaian yang patut kita syukuri, Uma. Iya. Walaupun rumah kita sempit, cuman 1 petak, kamar sama dapur sama ruang tamu nyatu jadi 1, tapi ini alhamdulillah cukup untuk dijadikan kita bahan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya ini juga diperjuangkan, bagaimana kita memperjuangkan rumah tangga, bagaimana kita saling sabar. Saya juga masya Allah apresiasi istri saya yang sabarnya luar biasa, walaupun kita sebagai suami jarang banget pulang bawa uang yang banyak, itu sangat-sangat bisa dihitung, jarang banget. Kadang dulu kalau pulang seminggu sekali cuman bawa uang 50.000, 20.000, istri tetap sabar. Ya walaupun adalah kadang namanya perempuan ada begini ngomong pasti ada, tapi selebihnya sabarnya lebih besar. Dengan kesabaran itu ya akhirnya sampai sekarang 6 tahun kita bisa ngejalannya dengan enjoy. Ya nikmat alhamdulillah. Kalau Uma gimana? Ngejalanin selama ini, pelajaran apa yang diambil dari Uma dari mulai kita nikah tanpa cinta kemudian sekarang sampai sekarang? Pelajaran yang diambil dari Uma apa hikmahnya? Apa ya? Uma gimana? Ayo kita, siapa tahu ada yang bisa diambil manfaatnya. Pertama, hikmah menikah tanpa pacaran, apa hikmah yang diambil Uma gimana? Ya udah ngambil dong. Maklum ya, istriku ini saking pemalu. Bukan kaku kalau Ya hikmah Uma gimana, ngerasain apa yang Uma ambil hikmahnya setelah melalui perjalanan yang panjang ini, dari mulai kita menikah tanpa cinta, akhirnya kita karunia seorang anak, akhirnya kita diberikan amanat sebuah gubuk yang lumayan bisa buat tidur. ya, itu kesabaran kita tidak sia-sia. Iya gak sih? Ya. Kesabaran dan menerima. Iya, tidak sia-sia. Karena kan
apa ya, maksudnya dulu kan suka berantem lumayan keras nggak apa-apa, gitu. sama lu Suka. wajar. Suka berantem. Janganlah kita, orang yang menikah dari pacaran aja pasti setelah menikah pasti berantem. Apalagi kita yang sama-sama nggak mengenal, sama-sama punya pikiran yang berbeda, nggak punya tujuan yang sama, visinya berbeda, apalagi disatukan pasti berantem pasti. Terus itu kan dari apa pas sudah berantem itu kita, karena kita sama-sama sabar, sama-sama menerima, jadi rumah tangganya langgeng alhamdulillah sampai sekarang kan. Itu berarti ternyata menikah tidak harus dengan cinta dulu. Iya, nggak harus sih. Apa yang membuat Uma akhirnya jatuh cinta sama Bapak? Kan dia nggak cinta. Ya, sering berjalannya waktu kan, karena kan sering bersama. Berarti kalau kata orang Jawa, witing trisno jalaran soko kulino. Artinya cinta itu tumbuh karena terbiasa. Nah gitu, bisa jadi gitu. Karena kan terbiasa sering bertemu, bisa jadi kan. Kalau cuma sering bertemu, kalau sama-sama satu sama lain tidak mengungkapkan, tidak memberikan effort yang lebih, pasti nggak mungkin jatuh cinta. Iya sih. Pasti karena sering bertemu, terus Uma juga memberikan hak-haknya, kewajibannya kepada suami, begitu pula Baba memberikan haknya untuk istri. Nah, akhirnya lama-lama ternyata kok begini ya, ternyata dia begini, ternyata ada sesuatu yang tadinya kita nggak tahu. Dulu kenapa kok saya nggak menerima Anda sebagai istri saya, dalam artian belum siap untuk Anda sebagai pasangan saya. Itu kenapa? Karena yang saya tahu Anda itu judes. Anda itu judes kalau ngomong itu nadanya nada mungkin karena ternyata orang Bogor ya. Nadanya nggak ada lemah lembutnya gitu, garekok. Jadi nggak ada lemah lembutnya. Sedangkan saya orang Jawa, saya terbiasa lemah lembut. Nah itu dulu awalnya begitu, saya nggak yang itu gitu. Nah ternyata setelah berjalannya waktu, ternyata semua itu bukan sebuah hal yang menjadi penghalang untuk saya jatuh cinta. Saja. Ya begitu lah. Makanya jadi yang bisa diambil adalah bahwa pertama, ketika kita dijodohkan, ketika kita diperintahkan sama seorang guru, maka yang terpenting kita nurut. Karena kita tidak tahu ada apa di balik itu semua. Dan guru itu sudah pasti tahu. Dan ketika kita tidak tahu, maka tugas kita hanya iya nurut. Kalau kata orang Jawa, sendiko dawuh gitu. Kita nurut aja sama guru. Mungkin berkahnya kita nurut, walaupun ya ada sedikit hati yang geranjel gitu, hati yang kayak ada seolah kenapa sih harus pasti saya gitu. Namanya manusia biasa. Tapi karena kita paksakan untuk nurut, akhirnya Allah bukain tuh jalan. Allah bukain jalannya, akhirnya kita sama-sama menerima, sama-sama ngejalannya dengan enak, dan akhirnya muncullah keberkahan yang kita tidak tahu, yang kita tidak duga, alhamdulillah. Dan kemudian kedua, menikah itu memang tidak harus didasari dengan cinta, tapi ketika sudah di dalam pernikahan maka harus ada cinta di dalamnya. Nggak bisa menikah cuman hanya sekedar ngejalanin suami istri, nggak ada cintanya, nggak bisa. Harus ada cinta dan kasih sayang di dalamnya. Iya, betul. Walaupun memang benar namanya suami, boleh pinjam mic-nya? Oh iya. Walaupun namanya kita itu sudah Allah ciptakan berpasang-pasangan suami istri, sebagaimana dikatakan sama Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi salah satu tanda kekuasaan Allah itu adalah Allah menjadikan di antara kita, di antara kalian adalah pasangan suami istri, menjadi pasangan suami istri. Dan kemudian Allah menjadikan keduanya itu tenang, saling jatuh cinta, dan saling kasih sayang. Nah di depan ini ada yang namanya kata kholaqa Allah, itu berarti itu haknya Allah, bahwa Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, suami istri itu udah Allah tuh yang menentukan. Kemudian di kalimat atau kata selanjutnya menggunakan waja'ala.
Waja'ala ini adalah menggunakan kalimah fi'il waja'ala, yang kalau kata sebagian ulama, guru-guru saya mengatakan bahwa ini adalah tugas kita agar keluarga itu menjadi sakinah mawaddah warahmah. Jadi nggak cuman Allah yang menentukan sakinah mawaddah warahmah, tapi ada usaha kita. Suami istri harus diusahakan bagaimana caranya biar menjadi sakinah mawaddah warahmah. Nggak pasrah begitu aja. Harus diusahakan. Yang istri harus saling menghargai suaminya, yang suami harus menyayangi istrinya, harus sama-sama memahami hak-haknya masing-masing, kewajibannya masing-masing dikerjain, hak-haknya diberikan. Nah, ketika dia antara suami istri berusaha baik sebaik mungkin, maka nanti akan tumbuh tuh mawaddah, sakinah warahmah. Begitu. Cocok? Cocok. Ya begitulah teman-teman, bahwasanya menikah itu memang tidak harus didasari dengan cinta. Tapi kalau kalian sudah punya cinta, kemudian menikah, nggak ada masalahnya. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita menikah tidak harus didahului dengan cinta. Menikah dulu baru kita saling jatuh cinta. Atau ketika kalian sudah punya cinta, menikah nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika setelah menikah harus bisa makin cinta. Jangan justru malah sebaliknya. Naudzubillah. Ya mungkin part kali ini karena ini pertama cukup, jangan terlalu banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ini menjadi awal kita konsisten membuat konten bersama. Amin. Siap? Siapa tahu ada kemanfaatan yang ternyata ada orang nonton, akhirnya dia dapat hidayahnya, dapat ilmu dari yang video ini, kita dapat berkahnya. Maka buat kalian semua penonton channel Saiful Muzani, tolong kasih kritik dan saran atau ide-ide bagaimana sih bikin konten yang kira-kira manfaat dan menyenangkan. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, and share ya. Komen yang terbaik, komen yang banyak, komen kritik dan sarannya, atau ide-ide yang cemerlang lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.